Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bunda Elsa dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tema 2 subtema 1. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami informasi yang didapat dari teks ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mencari informasi penting dari teks. Apa sih itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat kita mengetahui dan memahami sesuatu. Bagaimana caranya? Dengan cara bacalah teks dengan cermat untuk memperoleh informasi penting dari teks. Dalam mencari informasi, ada kata tanya untuk mengajukan informasi, yaitu sebagai berikut. Kata tanyanya bisa siapa, apa, berapa, di mana, kapan, dan mengapa. Kata tanya siapa biasa digunakan untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Kata tanya berapa untuk menanyakan jumlah atau banyaknya benda atau waktu. Sedangkan kata tanya kapan untuk menanyakan waktu kejadian dalam peristiwa. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat atau latar. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Selanjutnya, bagaimana menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Selanjutnya, silakan teman-teman buka buku tema 2 halaman 6. Kita baca sama-sama yuk. Judulnya Menjaga Kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Inilah pepatah lama yang sering kita dengar. Siapa yang ingin hidup sehat? Tentu saja kita semua ingin hidup sehat. Salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan menerapkan pola hidup bersih. Memang tak mudah menerapkan pola hidup bersih. Setidaknya kita dapat memulai menerapkan pola hidup bersih pada diri kita sendiri. Dimulai dari rumah, yakni keluarga, kemudian di lingkungan sekitar rumah, sampai lingkungan di masyarakat dan sekolah. Menjaga kebersihan sebaiknya diterapkan sejak usia dini. Rumah selain sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat berlindung dari derasnya hujan dan panasnya terik matahari. Bila kondisi rumah terlihat bersih, tentu kita akan merasa nyaman dan betah tinggal di dalamnya. Sebaliknya, jika rumah terlihat kotor, maka kita tidak merasa nyaman di dalamnya. Karena itu, kita harus selalu membudayakan pola hidup bersih dan sehat ini. Tujuannya agar kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit, karena sumber penyakit salah satunya berasal dari lingkungan yang kotor. Selanjutnya, teman-teman silahkan buka halaman 8. Kita isi bareng-bareng ya, teman-teman. Nomor 1.
Tuliskan pertanyaan yang telah kamu buat pada peta pikiran berikut ini. Sekarang kita akan membuat pertanyaan sesuai dengan teks yang barusan kita baca. Dengan judul menjaga kebersihan. Lalu yang poin 2, tuliskanlah jawaban dari 6 pertanyaan pada peta pikiran di atas. Teman-teman, silahkan kalian lihat pertanyaan dari kata apa. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan? Jawabannya di nomor 2 yang nomor 1, apa? Yaitu menerapkan pola hidup bersih. Kata tanya, siapa? Siapa yang harus menjaga kebersihan dan kesehatan? Jawabannya, kita semua. Bagaimana sikap kita agar ingat pentingnya kesehatan? Jawabannya, kita harus menyadari bahwa kesehatan itu penting. Di mana kita dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat? Jawabannya, dimulai dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Kapan kita harus menjaga kebersihan? Yaitu sejak dini. Mengapa kita harus menjaga kesehatan? Karena agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Nah, informasi penting dari teks yang berjudul menjaga kebersihan adalah kita harus hidup sehat sejak dini. Dengan menjaga kesehatan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Baik teman-teman, sampai di sini penjelasan materi bahasa Indonesia bersama Bunda Elsa. Bunda harap kalian dapat memahami penjelasan yang Bunda sudah jelaskan ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.